kita juga memeriksa semua pengurusnya, pengurus koperasinya, pengawas koperasinya, BI checking dulu, ada masalah nggak dia? Iya kan? Kalau enggak nggak usah dikasih pinjaman. Gini, nanti kita pokoknya konsentrasi dulu dalam pembentukan ini sampai akhir Juni awal Juni. Nanti setelah itu kita masuk tahap kedua adalah pembangunan dan pengoperasian Kopdes. Kita hati-hati. Kita terus terang ini belajar dari pengalaman. Kita akan hati-hati, termasuk memeriksa usulan kita juga memeriksa semua pengurusnya, pengurus koperasinya, pengawas koperasinya, BI checking dulu, ada masalah nggak dia? Iya kan? Kalau enggak nggak usah dikasih pinjaman. Seperti itulah contoh-contohnya. Kita pokoknya ini mau kawal ini benar-benar bahwa kita paham. Ini kan ngurus 80.000 bukan jumlah yang kecil, dan itu kalau orangnya melibatkan juga banyak orang. Tapi kita dengan sistem regulasi yang kuat, sistem yang kuat, saya optimis bisa jauh lebih baik. Bukan berarti nggak ada masalah, pasti ada masalah, ya kan? Bukan berarti kita menghindari, tapi itu harus cepat-cepat dimitigasi. Gitu. Ketika ada masalah, cepat diminimalisir, cepat dimitigasi. Ya. Ini Pak, saya tabel dari Detikom. Iya. Mau tanya, ini nantinya keberadaan Kopdes ini kan digadang mau menggeser keberadaan Tengkulak, Pak. Nah, sedangkan Tengkulak itu punya fleksibilitas yang cukup tinggi gitu, Pak. Apakah nanti misalnya si Kopdes ini juga bisa masuk ke fleksibilitas yang sama dengan Tengkulak supaya bisa menggantikan perannya? Fleksibilitas siapa Tengkulak ini? Misalnya kayak gini, Pak. Kemarin saya udah ngobrol sama pengamat. Tenang aja, ada banknya banyak, ada unit simpan pinjam. Fleksibilitas lebih kuatan Kopdes daripada Tengkulak. Masa negara kalah sama Tengkulak? Karena komprehensif. Dari mulai konsumen, unit simpan pinjam, sampai nanti koperasi desa Merah Putih ini untuk menampung jadi off taker hasil panen pertama. Soal fleksibilitas, masa negara kalah sama Tengkulak kemarin tadi? Jadi optimis ya, Pak? Boy, optimis dong. Kamu ragu-ragu? Begitu. Ini ekonomi lebih berkeadilan. Ini semua lihat muka-mukanya optimis semua di sini. Tuh lihat tuh. Mana ada keraguan di kita? Ya. Makanya dibantuin, kalau ada masalah omongin, beritain. Kalau ada awal, kamu masih ingat nggak sejarahnya awal dana desa tahun 2014-2015? Apa kepala desa masih ngawur-ngawur kan? Tapi begitu tahun kedua, tahun ketiga makin lama sedikit masalah. Saya juga menghimbau kepada semua desa di seluruh Indonesia untuk menjadikan ini amanat, jalankan amanatnya sebaik-baik. Kita jangan mengulangi waktu awal dana desa itu 2015 kan banyak kades kabur, ngambil dapat duit gimana, iya kan? Tapi kan seiring waktu kan, apalagi dengan era sosmed begitu, kepala desa ngambil duit langsung viral, iya kan? Tapi yang pasti saya pastikan bahwa Kopdes Merah Putih ini, kalaupun ada masalah itu bukan TSM, bukan perintah, bukan regulasi yang salah, pasti oknum-oknum di bawah. Gitu. Kamu mau nanya terus? TSM itu terstruktur sistematis. Hah? Membayar notaris cuma 2,5 juta. Itu dari mana dananya? Itu kalau Kementerian Dalam Negeri sudah mengumumkan akan menggunakan BTT, Gubernur dan Bupati. Itu 2,5 juta per akta koperasi. Biaya tidak terduga di APBD provinsi dan kabupaten kota. Walaupun asosiasi kepala desa sudah ketemu saya pakai dana operasional desa aja Pak Menteri, itu mesti tanya ke Kementerian Desa. Karena setiap desa itu punya postur anggaran di APBDes-nya itu dana operasional desa yang jumlahnya 3% dari dana desa. Berarti untuk kucuran dana anggaran pembentukan itu dari bawah. 3 Dari sampai 5 miliar ini bakal dikucurkan setelah pembentukan. itu nanti ada tahap, kan saya bilang ini ada 2 tahap nih. Satu pembentukan dulu Juni, aktenya ibaratnya akte. Kalau mau bikin PT aktenya dulu nih, legalitasnya, nggak pasal gampang gitu, legalitasnya dulu kan. Oke, udah ada Kopdes. Nanti kita akan bantu memverifikasi itu semua. Kementerian Koperasi tanggung jawab, termasuk memeriksa ini pengelolanya, pengurusnya, pengawasnya ada masalah nggak dengan BI checking. Mau dapat kredit kalau pengurusnya bermasalah, nggak layak kan? Kita suruh ganti pengurusnya.
Seperti itu. Jadi ada tahapan berikutnya. Kita sangat hati-hati, bukan berarti 80.000 ini pas pembangunan, pas pengoperasian serentak, enggak. Gitu. Pak, kemarin Pak Menteri Desa sempat ngomong soal bakal narik sarjana nganggur di kota sama Bagus. Itu bakal ada koordinasinya seperti apa sih, Pak? Gini loh, kalau 80.000 Kopdes itu perlu SDM, perlu apa? Udah kita hitung-hitung bisa 1 juta sampai 2 juta lapangan kerja baru. Berarti nggak bentuk apa, nggak ada batas usia ya Pak untuk jadi pengawas? Kita berharap ya kalau pengawas, pengurus itu kan mekanismenya musdesusnya, musyawarah desusnya ngangkat nggak? Itu kan. Kalau karyawan, pengelola koperasi beda lagi. Itu di hire secara, misalnya ini 2 truk masing-masing Kopdes 80.000 kali 2 160, paling enggak kan perlu 160.000 supir truk yang bisa nyupir. Kalau bisa doa ya doa aja, iya kan? Bener dong, maksud supir kan harus bisa nyupir, punya SIM apa B1 umum gitu. Paling tidak untuk pengemudi truk aja sudah bisa nambah 160.000 lapangan pekerjaan. Itu baru dari supir gitu. Ya kan, walau motret belum. Jadi kita udah menghitung bisa 1 sampai 2 juta lapangan kerja baru di desa. Gitu. Ya, syukur-syukur ada supir truk perempuan gitu. Kayak nggak jadi nambah minta anggaran? Apanya? Nggak minta anggaran, nggak tambah minta anggaran. Siapa? Kemenkominfo. Bukan nggak pernah minta anggaran, pasti perlu konsekuensi. Kan untuk memperkuat ini kan kita perlu dukungan anggaran. Mau ngelatih orang nggak perlu biaya ke lapangan, iya kan? Jadi pasti. Jadi benar jadi nanti minta tambahan anggaran, Pak. Kita sedang merumuskan secara baik-baik ya. Udah ngobrol sama Bu Ani, Pak? Oh belum. Tapi kita kan nggak gini. Setiap tugas itu kan mengandung konsekuensi. Kita sedang diskusikan secara intensif di Kementerian Koperasi supaya tepat sasaran, efektif dan efisien. Gitu. Tapi Pak, kemungkinan kalau misalnya ini kan Bapak tadi bilang lagi pembahasan, tapi kemungkinan akan ada mengajukan itu ke Bu Ani dalam waktu dekat atau seperti apa Pak? Kita sedang merumuskan ini semua, ya belum waktunya. Sabar.